Saat ini, kita sedang berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Banyak kebiasaan-kebiasaan baru muncul dan mengharuskan kita untuk bisa beradaptasi dan bertahan. Ini semua karena COVID-19. Sebenarnya, apa sih COVID-19 itu? Secara singkat, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu hingga kematian. Nama COVID-19 sendiri ternyata merupakan singkatan dari coronavirus disease atau penyakit virus corona, dan 19 berarti 2019. COVID-19 ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, tepatnya pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat cepat menular. Terbukti, hanya dalam waktu beberapa bulan, ia sudah menyebar ke hampir semua negara. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Keputusan tersebut dikeluarkan ketika virus corona telah menyebar di 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. COVID-19 dapat menular pada siapa saja. Akan tetapi, dampaknya akan lebih parah jika yang terkena adalah orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Virus ini dapat menular dengan berbagai cara, di antaranya 1. Melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin. 2. Melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19, karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus, maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara. 3. Melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. 4. Tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. 5. Hewan. Bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa virus corona paling dekat hubungannya dengan beta coronavirus yang dikenal pada kelelawar. Di Indonesia sendiri, COVID-19 sebenarnya sudah ada sejak awal Januari 2020. Akan tetapi, kasusnya baru muncul pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah banyak, dan jumlah kasus kematian semakin lama semakin meninggi. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia, tanggal 17 Agustus 2021, total jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia kini telah mencapai 3.892.479 orang. Total kasus sembuh telah mencapai 3.414.109 orang. Dan kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 120.013 orang. Lalu, bagaimana cara mengetahui seseorang telah terinfeksi COVID-19 dan bagaimana cara untuk mencegahnya? Gejala yang umum ketika seseorang terinfeksi COVID-19 diantaranya demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, sesak napas, dan batuk kering. Selain itu, terdapat beberapa tanda yang kadang-kadang muncul ketika seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium aroma, hidung tersumbat, mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, ruam kulit, gangguan pencernaan seperti mual, muntah atau diare, menggigil, dan kurang nafsu makan. Dan
Untuk lebih memastikan seseorang positif terinfeksi atau tidak, dapat dilakukan pemeriksaan dengan rapid test atau tes PCR yang dapat dilakukan oleh tenaga medis. Dan untuk mencegah penularan COVID-19 ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Biasa disebut dengan 5M, yaitu 1. Mencuci tangan. Mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu usaha pencegahan COVID-19. Disarankan untuk mencuci tangan selama 20 detik dan menggunakan sabun. Lakukan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. 2. Memakai masker. Pakailah masker setiap kali ingin keluar rumah. Usahakan menggunakan masker yang memiliki daya saring yang cukup baik. 3. Menjaga jarak. Jagalah jarak setiap kali berkumpul atau bertemu oleh orang lain. Jaga jarak minimal 1 meter. Hal ini bertujuan agar virus corona tidak menyebar melalui kontak langsung. 4. Menjauhi kerumunan. Hindarilah tempat-tempat ramai, karena tempat ramai dapat beresiko tinggi tertularnya COVID-19. 5. Membatasi mobilitas. Ingat, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka akan semakin tinggi terpapar COVID-19. Oleh karena itu, usahakan tetap berada di rumah dan keluar jika memiliki urusan penting atau mendesak saja. Meningkatkan daya tahan tubuh, rajin membersihkan barang-barang yang sering disentuh, tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan adalah salah satu upaya pencegahan COVID-19 ini. Kemudian, ada satu cara lagi supaya kita tidak terinfeksi COVID-19, yaitu dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini adalah pemberian vaksin, bertujuan agar kita kebal terhadap virus corona. Vaksinasi ini diselenggarakan oleh pemerintah dan dilakukan oleh tenaga medis yang ahli di bidangnya. Jadi, jangan takut ya melakukan vaksinasi. Ayo, bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 supaya kita dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Semangat!